Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih kepada donatur yang telah bersedekah di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Rumah Quran Indonesia dapat menghafal Quran dengan nyaman. Dan semoga para donatur dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan diberkahkan. Dan semoga segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih untuk para donatur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rati Purwasi, umur saya 17 tahun, saya dari Bandung, dan saya santri Rumah Quran Indonesia. Awalnya sih nggak ada niatan buat mondok ya. Nah, aku aja kalau dengar kata pondok itu kayak apaan banget sih? Nggak banget gitu, udah kayak bakal terkekang gitu lah, nggak enak banget kata pondok tuh. Terus tiba-tiba pas aku di sekolah itu kalau nggak salah pagi-pagi ada temen aku, dia bilang mondok yuk. Terus kata aku tuh iya, tapi itu tuh asal nyain aja, kayak aku juga bercanda gitu, kirain dia juga bercanda. Terus tiba-tiba dia tuh yaudah kalau misalnya mau beneran aku mau nanyain ke salah satu santri di RQ. Terus ya sok aja kata aku tuh. Tapi di situ aku ya santai aja, kirain nggak bakal beneran gitu. Nah tiba-tiba dia udah nanya-nanya tentang ini tentang itu. Terus aku diajakin buat survei ke sini, tiga orang temen aku dan yang satunya lagi itu santri yang di sini. Nah terus kita survei, nginep di sini selama sehari. Kita nginep, terus di situ aku bukan niat survei sih, dan niat main aja gitu, jalan-jalan, gak ada niatan banget buat survei gitu. Dan aku juga mikir gini, pasti temen aku yang itu yang jadi mondok, aku mah dia cuma bercanda, nggak mungkin juga, ya nggak bakal diginin juga kata aku tuh. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa pas aku kesini, pas nginep di situ tuh kayak ngerasa nyaman banget gitu ya sama temen-temennya. Kayak mereka tuh kayak welcome banget pas aku datang, padahal mereka nggak kenal aku siapa, nggak tahu aku dari mana. Mereka tuh langsung nyambut aku dengan happy gitulah, enak banget pokoknya. Di situ aku kayak serak buat mondok. Enak kayaknya ya mondok di sini kata aku tuh ya. Ternyata pondok gak sesuai yang aku pikirkan. Ternyata kayak enak banget gitu ya mondok tuh. Aku kan tahu di sini ngapal, tapi alasannya aku bukan untuk ngapal gitu ya, karena aku tuh pengen ngindar aja dari rumah. Karena di situ tuh aku lagi nggak betah aja di rumah. Terus ya kata-kata ada kesempatan buat jauh dari rumah gitu ya, buat pergi dari rumah, yaitu dengan mondok di sini. Di sini juga enak kata aku teh, teman-temannya. Nah udah gitu tuh pas pulang dari sini, dari RQ, aku bilang ke mama pengen mondok kata aku teh. Terus ya jawaban mama malah kayak gitu, gak setuju gitu ya. Terus di situ aku maksa-maksa banget pengen mondok kata aku tuh, sampai gak sekolah, gak pergi sekolah gitu, udah gak mau sekolah. Nah di situ boleh mondok tapi asal jangan di sini dulu tuh. Kalau nggak salah di mana gitu ya kata kakakku tuh, nggak boleh di sini. Terus aku kan kekehnya pengennya di sini. Terus udah gitu teh, ya udah sok aja katanya. Aku minta antar buat pendaftaran gitu, buat survei lagi. Terus gak ada satupun yang mau nganter aku. Di situ kesel banget ya, sedih juga. Ya udah akhirnya aku tanyain lah ke santri itu yang aku kenal itu. Terus aku tanyain bisa nggak daftar online. Terus dia bilang oh iya bisa. Dan akhirnya aku di situ daftar online. Ya di situ kan aku masih belum tahu apa-apa ya tentang ilmu agama, tentang baca Al-Quran pun belum bener lah bacanya gitu. Di situ pun belajar dulu, pokoknya di situ aku disuruh baca surat Al-Insan, dan aku kan nggak bisa ya baca yang benar gitu, nggak bisa panjang pendeknya. Aku belajar dulu malam-malam gitu, diajarin sama guru aku. Alhamdulillah di situ aku keterima. Dan yang bikin kesannya itu ya nggak ada yang mau nganter aku ke pondok dari keluarga aku tuh ya. Di situ aku minta anterin aku dong buat ke pondok kata aku tuh. Terus di situ semua kakak aku tuh
ya udah sana sendiri aja katanya, karena mereka mungkin belum setuju aku mondok di sini. Udah gitu tuh alhamdulillah karena mama aku yang minta, jadi mereka pada mau nganter dan udahlah aku di sini gitu. Tapi di sini juga aku masih niatnya bukan karena Allah gitu ya, karena pengen ngindar aja dari rumah gitu. Aku masuk RQ tanggal 7 Februari 2019 dan sekarang udah mau 2 tahun di RQ, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Pas awal pertama kali ngapal di sini aku ngerasa susah banget ya, karena mungkin niatnya juga bukan karena Allah, karena di sini tuh buat dijadiin pelarian kayak gitu ya. Dan itu pernah pas di situ ngapal surat An-Nazi'at, itu benar-benar susah banget ya menurut aku, sampai nangis-nangis, terus kan sampai sakit lah. Dan terus Bila nelpon di situ tuh ke mama pengen pulang, terus mau bilang ya kan itu pilihan kamu katanya, kamu yang mau ke situ, kamu yang mutusin buat ngapal, kenapa pengen pulang kayak gitu. Terus di situ aku jadi malu ya, di situ gak pernah bilang pengen pulang lagi, nggak betah lah kayak gitu. Karena banyak teman-teman di sini yang kayak nyemangatin, ayo kamu pasti bisa gitu ya. Dan alhamdulillah lah sedikit demi sedikit gitu, dan diajarin juga kan. Aku nggak bisa bukan nggak bisa sih, belum bisa banget ngaji dengan benar gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga di sini tuh diajarin sama ustazah-ustazahnya. Tiap sore dulu tuh sama Ustazah Nazmi kalau nggak salah ditalakiin gitu, ditalakiin terus sampai bisa. Terus sama Ustazah Mira, pokoknya di sini tuh ustazah-ustazahnya tuh baik banget lah, pokoknya sampai ngajarin aku sampai bisa gitu ya. Karena dulu bener aku tuh nggak bisa banget ya belajar ngaji tuh, emang baru-baru, tapi akhirnya alhamdulillah aku bisa gitu. Kalau untuk kendala ngapal sih banyak ya, tapi salah satunya itu kalau misalnya pengen pulang tuh, kalau udah pengen pulang males banget buat ngapal, jadi kadang seharian itu nggak ngapal, ngelamun aja pengen pulang bilangnya itu kayak gitu. Terus mungkin karena jenuh juga ya, karena yang biasanya aku tuh sering keluar jalan-jalan kayak gitu, dan di sini tuh nggak sebebas yang dulu gitu, nggak sebebas ketika aku nggak mondok gitu. Ya gitu, paling males banget kalau udah pengen pulang terus gak bisa ngapal di situ tuh. Kalau aku lagi jenuh ngapal nih, paling aku mah dengerin ceramah, terus minta motivasi gitu ke teman-teman. Nah, tapi yang paling itu mah dengerin ceramah sih, yang paling mempan mah. Yang buat aku semangat ngapal sih, kalau misalnya aku lihat teman-teman nih, mereka tuh pada semangat banget ngapalnya, dan di situ aku juga ikutan semangat banget gitu. Kalau motivasi terbesar menghafal aku sih karena aku pengen ketemu dengan Rasulullah, dan aku hidup di dunia ini untuk apa gitu ya, kalau bukan untuk beribadah ya. Dan aku juga menginginkan sebuah pertemuan gitu, pertemuan dengan Allah, dengan Rasulnya, dan juga dengan keluarga. Kan aku di dunia ya, di sini maksudnya, di sini aku nggak kumpul bareng keluarga gitu ya. Ya aku berharap di surga nanti aku bisa kumpul dengan mereka. Gak apa-apa gitu di dunia aku nggak bareng-bareng mereka, nggak bercanda bareng, nggak ketawa bareng, tapi asalkan di surga nanti aku bisa kumpul dengan mereka gitu. Aku anak ke-8 dari 9 bersaudara, tapi sekarang cuma 8 bersaudara karena adik aku udah meninggal ya dulu pas dia kelas 6 dan aku kelas 8. Dan sekarang aku anak terakhir, cewek satu-satunya, dan kakak-kakakku semuanya cowok. Kalau untuk latar belakang keluarga sih, keluarga aku biasa-biasa aja ya, nggak Islamik. Makanya dulu pas aku minta untuk masuk pondok, mereka nggak setuju gitu ya. Alhamdulillah semenjak aku mondok ya, banyak juga perubahan ke keluarga aku gitu. Terus alhamdulillahnya juga mereka jadi ngertiin aku, dan malah sekarang mereka ngedukung aku. Pesan yang paling aku ingat dari mama sampai sekarang,
Mama selalu bilang kayak gini, yang sehat di sana, semangat, jangan banyak pikiran, fokus aja ngapal sampai pinter, sampai lulus di sini. Nggak apa-apa jarang pulang, yang penting di situ sehat. Itu aja sih yang selalu aku ingat. Rasa kangen sih pasti ada ya, cuman ya dibawa santai aja, karena mungkin dari kecil juga sering ditinggalin gitu, ditinggal kerja, jadi sering sendiri di rumah. Jadi sekarang pas jauh dari keluarga, ya bawa biasa aja, enjoy aja. Tapi ya kalau kangen sih pasti ada gitu. Cita-cita untuk orang tua pastinya ya pengen ke surga bareng gitu ya. Dan aku kan ngapal di sini, jadi aku pengen banget nanti tuh ketika di akhirat nanti aku bisa ngasih sesuatu ke mama. Dan juga pengen ngeumrohin mama gitu, ngekajiin mama, tapi hasil kerja keras aku. Dan juga pengen bawa mama untuk tinggal berdua sama aku gitu. Cita-cita aku pengen jadi seorang arsitektur, karena aku pas awal masuk sini aku pengen banget ngedesain atau buat gambar, buat RQ gitu. Dan di situ aku jadi makin kekeh dengan cita-cita aku. Ya semoga aja cita-cita aku tuh bisa bermanfaat buat yang lain. Terus juga mungkin karena aku suka ya dengan itu. Aku minta maaf gitu ya ke mama, karena aku belum bisa bahagiain mama di dunia gitu. Belum bisa ngasih apa yang mama mau. Terus dan ya minta maaf sebesar-besarnya, karena mungkin aku udah gagal jadi anak ya, belum bisa ngasih apa yang mama mau ketika mama ada. Tapi ya di situ insyaallah aku bakal berusaha gitu ya, agar kita bisa berkumpul di surganya Allah, dan aku bisa ngasih sesuatu untuk mama di akhirat nanti yang memang itu nggak sebanding dengan apa yang aku ingin kasih di dunia. Terus ya aku bakal selalu mendoakan mama, semoga mama bahagia di akhirat sana. Udah sih ya, kalau ini mah pasti sedih banget ya, pasti